Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Abdul Rashid dari kelas 2 PPPA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai part 4 daripada video tugasnya, yaitu adalah mengenai sensitivitas usaha. Nah, jadi langkah pertama sebelum kita mencari sensitivitas, kita udah mengetahui dulu untuk nilai persenan ini. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai cara mencari nilai persenan ini. Nah, mungkin akan sedikit saya ulangi, yaitu eh, kita untuk mencari misalkan ada persenan dari biaya investasi, maka caranya caranya adalah dengan total biaya investasi. Ini total biaya investasi dibagi dengan total keseluruhan jumlahnya pengeluaran. Oke, kita contohkan saja. Kita ulangi lagi, contoh adalah sum, yaitu biaya investasi dibagi dengan biaya keseluruhan. Tapi dalam hal ini silakan untuk diberikan tanda berupa dolar agar selnya terkunci. Kita enter, sudah ketemu yaitu 17,05. Nah, selanjutnya untuk selanjutnya juga sama seperti ini. Nanti kita tinggal tarik ke bawah saja. Tapi untuk biaya variabel ini di kolom ini adalah merupakan total daripada rincian yang ada di bawahnya. Jadi dikosongi. Termasuk juga dengan biaya tetap, ini merupakan total dari rincian di bawahnya. Jadi silahkan dikosongi. Nah, selanjutnya dari persen ini kita bisa menentukan nilai-nilai yang sensitif jika ada penurunan maupun untuk utamanya adalah kenaikan harga. Kita bisa mengetahui nilai mana yang paling sensitif. Maka daripada itu, untuk mengetahui nilainya, untuk yang pasti yaitu jumlah dan harga barang kan juga itu pasti akan sensitif, yaitu bisa masuk kategori sensitif. Selanjutnya, berdasarkan dari persen ini, yang paling banyak adalah tenaga kerja anggota yang dipimpin oleh 32% suara, begitu. Nah, maka daripada itu kita tandai dulu mana saja bagian-bagian yang dikatakan sensitif dari analisis kita tadi. Nah, maka daripada itu untuk pada kolom ini caranya kita tidak bisa langsung tempel saja. Beda dengan contoh contoh kolom nilai sisa. Untuk mengetahui kolom nilai sisa ini, kita hanya perlu untuk menempel daripada nilai sisa yang ada di sini. Kita tempel saja, kita enter, sudah ketemu. Tetapi jika kita sudah ada analisis untuk nilai yang sensitif, maka daripada itu untuk caranya mencari, nah seperti ini adalah uh, nilai yang asli ditambah kurung tutup persenannya, persenan perkiraan kenaikannya dikalikan dengan nilai hasilnya lagi. Oke, kita kasih contoh juga. Untuk caranya adalah dengan sama dengan nilai yang asli. Ini nilai aslinya ya, di tahun ke 0 memang kosong, kita nulis nilai asli. Nah, kita lihat kembali untuk caranya, yaitu nilai asli ditambah kita ulangi lagi, antara dengan menambahkan nilai asli ditambah kurung buka persentase perkiraannya dikalikan dengan nilai asli lagi. Kita enter. Jikalau memang sudah ketemu, maka tinggal kita geserkan ke kanan saja. Ulang lagi. Nah, jadi begitu ya caranya untuk mencari nilainya. Ini karena kenapa tadi berubah adalah karena ini belum dikunci. Nah, kita kunci menggunakan dolar agar hasilnya tidak berubah juga. Setelah kita kunci, mari kita cek jika kita geser ke kanan apakah bisa. Nah, ternyata bisa. Jadi jangan lupa untuk mengunci kolom tersebut ya. Nah, selanjutnya untuk perhitungan yang lain juga kurang lebih sama. Tapi perlu diingat bahwasanya pada saat penjumlahan pemasukan ini tidak bisa untuk ditempel dari kiri. Jadi memang untuk penjumlahan pemasukan ini perlu ditambahkan tapi tidak bisa ditarik. Jadi caranya gimana? Caranya adalah dengan menambahkan masing-masing daripada hasil penjualan. Kalau yang nanti akan ketemu hasilnya, kita geserkan ke kanan.
Nah, jadi begitu ya untuk cara mengkalikannya. Setelah kita tambahkan, sekarang kita akan memasuki untuk contoh, yaitu untuk biaya investasi. Biaya investasi ini untuk caranya juga tinggal dimasukkan saja dari harga biaya investasi yang asli. Kita masukkan, selanjutnya kita geser saja untuk kolomnya. Bisa kita geser sampai bawah ini. Kita geser-geser saja. Tapi untuk totalnya ini juga sama cara menghitungannya, kita ulang ya, yaitu dengan menambahkan masing-masing total. Misalkan dari biaya investasi, terus tambahkan dengan biaya variabel, tambahkan dengan biaya tetap, karena sudah ada pewarnaannya masing-masingnya. Ini tinggal kita geser saja, ini sudah ketemu. Tapi ini untuk pewarnaannya masih kurang rapi. Untuk pewarnaannya kita ganti, kita sesuaikan dengan warnanya yang hasilnya kabin mudah dipahami. Nah begitu untuk penotalannya juga sama. Nah ini pada kasus ini semua data sudah disalinnya dari samping. Selanjutnya pada kasus ini kita akan menghitung bahwasanya, kita berasumsi bahwasanya untuk tenaga kerja ini mengalami kenaikan 22% dikarenakan 22% ini dari kenaikan tahun ke tahun karena kaitannya dengan UMR ya. Jadi untuk cara pencariannya tadi yaitu adalah sama dengan harga nilai asli ditambah kurung buka persentase perkiraannya dikalikan dengan harga nilai asli lagi. Coba kita ulangi, jadi masalahnya di apa. Oke, coba kita ulang ya. Rumusnya adalah sama dengan, yaitu harga asli ditambah kurung harga asli ditambah tambah kurung buka persentasenya dikalikan dengan harga aslinya lagi, dan jangan juga kita enter saja. Tapi jangan lupa untuk pada kolom ini kita berikan penanda dolar agar selnya tidak ikut-ikutan atau jadi pengunci. Selanjutnya sudah ketemu untuk hasilnya. Nah ini merupakan perbedaan kenaikan harga. Nah nanti seterusnya ini adalah perbedaan kenaikan harga ketika apabila nanti terjadi perubahan harga yang kaitannya dengan sensitivitas. Jadi kita bisa lihat untuk perbedaannya, ini pertamanya yaitu kalau di biaya normal yaitu 14.400.000, tapi di biaya sensitivitas ini adalah 17.568.000 begitu. Nah selanjutnya untuk NPV nya juga berbeda, min 6 juta ini, tapi ini adalah untung 8 juta. Untuk net bisnisnya 1, sedangkan di sensitivitas ini masih sama juga 1. Untuk net bisnisnya yaitu 1,2, tapi ini adalah 0,9, tapi untuk IR-nya 7%, tapi di sini adalah 17%. Selanjutnya interpretasi indikator kelayakan usaha kondisi normal adalah NBV-nya lebih besar daripada 0, IRR-nya lebih besar daripada diskon rate yang dipakai, gross bisnisnya lebih besar daripada 1, net bisnisnya lebih besar daripada 1, dan juga payback period-nya lebih kecil daripada umur bisnis. Ketika kita melihat kondisi normal, ini semuanya sudah bagus lebih saja, tapi cuma belum di payback periodnya masih 19 tahun dibandingkan dengan umur usahanya yaitu 8 tahun. Selanjutnya kita akan mencari sensitivitas daripada perhitungan kita, yaitu ini tadi adalah data-data yang kita salin dari kondisi normal, dan juga ini adalah data dari kondisi yang baru sensitivitasnya. Selanjutnya kita akan mencari persenannya untuk kondisi yang baru, tapi ini kita sesuaikan kembali, yaitu perhitungannya ini. Coba kita salin, contohnya kita salin kayak gini, kita terus
kita tempelkan. Jadi jadi selanjutnya untuk perhitungan persenannya itu adalah dengan cara ini ya. Caranya adalah nilai baru dikurangi dengan min kurang buka nilai baru dikurangi dengan nilai lama kurang tutup dibagi dengan nilai lama. Kita coba, yaitu min kurang buka nilai baru dikurangi dengan nilai lama kurang tutup dibagi dengan nilai lama. Ntar ketemu 180%, kita teruskan sampai bawah ya. Sudah ketemu ini. Selanjutnya kita analisis bahwa 180 ini lebih besar daripada 22%, sehingga dikatakan sensitif. Yang tidak lebih besar adalah 6%, karena lebih kecil daripada 22%. Walaupun ada perbedaan tetapi tidak sensitif. Untuk yang lain ini sensitif karena melebihi 22%. Selanjutnya adalah interpretasi nilai pengganti. Interpretasi nilai pengganti ini kita cari dengan cara, untuk persenannya kita kembali nolkan. Jadi hitung-hitungannya sama kayak tadi, kita kembali nolkan. Setelah kita kembali nolkan, maka kita akan misalkan contoh mencari NPV. Kita klik di bagian data, kita klik bagian NPV-nya. Setelah itu to value-nya, karena NPV nilai terendahnya adalah 0, sehingga kita buying sell-nya adalah kita katakan 0% ini. Kita enter, kita oke, maka daripada itu ketemu bahwasannya untuk nilai NPV 0, minimal perubahan agar tidak sensitif, agar tidak rugi, yaitu adalah 12%. Sedangkan kita tadi untuk perubahannya adalah 22%. Jadi begitu untuk pembahasan nilai sensitivitas pada kali ini mengenai usaha dari kelompok saya. Dan juga kita bisa tulis di sini untuk interpretasi nilai penggantinya adalah 12%. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.